Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Salawat dan salam kita hadiahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dosen kami yang tercinta yaitu Bapak Irfan hafizahullah taala yang kami hormati, di mana beliau memberikan kami tugas yaitu adalah membuat video tentang strap bar fit, yaitu tindak pidana. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai jurusan hukum, terutama hukum pidana, pas banget menonton video kami yaitu tentang tindak pidana, di mana tindak pidana itu termaktub ya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bisa teman-teman baca, bisa juga dilihat juga nanti di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu adalah Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian tentang pemberantasan tindak korupsi, ya, itu dalam undang-undang itu contohnya itu adalah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian peristiwa pidana itu juga diatur dalam pasal 14 ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar sementara 1950 ya, di mana bisa bunyinya itu adalah apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun atau pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemukakan hari itu, jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si pidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Itu contoh peristiwa pidana ya. Kemudian perbuatan yang dapat dihukum itu dapat bisa dilihat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 garing DRT garing 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Kemudian ada disebut dengan delik, yaitu adalah kejadian ya, deliklah kejadian. Tindak pidananya itu, tindakannya itu adalah delik. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang perbuatan pidana apa saja, kemudian pelanggaran pidana dan sebagainya. Sebelum itu kita sedikit membahas tentang pengertian dari strap bar fit itu ya, dimana strap itu bahasa Belanda ya, bar fit itu bahasa Belanda. Kenapa kita pakai hukum Belanda? Karena undang-undang KUHP kita, kitab undang-undang di Indonesia ini hukum pidana itu masih memakai hukum Belanda ya. Hukum Belanda masih dipakai. Kenapa dipakai? Ya karena undang-undangnya baik gitu. Karena unzur maqala wala tangzur mangqala. Lihat apa yang dibuat, lihat apa yang dijadikan hukum, jangan melihat siapa yang membuat hukum atau siapa yang membuatnya itu, tapi dilihatlah apa hukumnya itu. Maka di sini strap bar fit itu adalah yang pertama strap ya, itu bahasa Belanda, yang bahasa kita itu sebutan pidana atau hukum. Kemudian bar itulah dapat atau boleh, fit tindak atau peristiwa atau pelanggaran dan perbuatan. Jadi pengertian strap bar itu adalah tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak yang dapat dihukum, disebut dengan strap bar fit ya. Kemudian syarat terjadinya tindak peristiwa pidana ya. Syaratnya itu apa-apa saja. Kemudian tindak peristiwa pidana itu bisa dijadikan ditindak. Pertama, harus ada suatu perbuatan manusia ya, jelas sekali. Kalau nggak ada perbuatan dari manusia, misalkan jin melakukan tindak sihir misalkan dilakukan oleh jin itu tidak bisa dihukum. Kenapa tidak bisa dihukum? Ya karena itu bukan tindakan dari perbuatan manusia gitu. Oh, itu kan dibuat oleh manusia, tapi yang melakukanlah jin, makanya tidak bisa. Bukan tidak bisa, sulit juga untuk menentukan pelakunya kalau itu adalah sebuah tindakan lain ya, yang gaib ya, itu makanya tidak dihukum. Makanya di Indonesia itu hukum sihir itu tidak berlaku. Kemudian yang kedua itu syaratnya itu adalah perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum. Jadi semuanya itu harus ada di undang-undang hukum pidana itu, KUHP-nya. Oh, kalau tidak ada di KUHP itu bagaimana? Maka dia itu tidak dihukum.
Misalkan dari sebuah contoh yang diberikan kepada kami oleh dosen kami, yaitu Bapak Irfan, mengatakan misalkan di dalam undang-undang itu mengatakan laki-laki memperkosa perempuan maka dapat dihukum segini-segini gitu. Tapi nggak ada di undang-undang itu mengatakan bahwasanya perempuan apabila memperkosa laki-laki maka hukumannya segini gitu. Maka di sana apabila terjadi suatu tindakan perempuan memperkosa laki-laki misalnya, maka tidak dikena hukuman. Kenapa nggak ada KUHP-nya yang termaktub di dalam undang-undang itu untuk menghukum hal tersebut? Makanya dia itu tidak dihukum. Kemudian yang ketiga, harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi harus ada bukti gitu dosa itu. Jadi tidak ada istilahnya zon alias yakin 75%, dia hanya zon gitu, berburuk sangka gitu. Oh, dia ini menyangka bahwasanya dia ini melakukan tindak pidana, apalagi syak, yaitu adalah ragu-ragu gitu. Dia ragu-ragu dia ini pidana atau enggak, atau apalagi waham gitu, menduga-duga saja gitu, menduga kamu perilaku ya. Apalagi jahal, yaitu adalah tidak tahu apakah dia melakukan atau tidak. Maka dosa itu bisa terjadi di dalam hukum pidana itu apabila udah al-yaqin. Di mana al-yaqin itu al-ilmu, mengetahui 100% tindakan hal itu. Bisa dilihat oleh mata telanjang, atau ada video, atau ada CCTV yang memperkuat tuntutan umum seperti yang terjadi antara Jessica dengan Mirna itu, karena ada CCTV dan lain sebagainya. Maka itu bisa terkena hukum. Karena ada dosa yang jelas di sana dilakukan oleh si Jessica itu. Semoga diampuni. Yang keempat adalah perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. Ya. Jika ada perbuatan yang tidak berlawanan dengan hukum kemudian dilaporkan, maka itu tidak dikenakan hukum pidana. Kenapa tidak dikenakan hukum pidana? Karena tidak berlawanan dengan hukum tertulis, hukum formal yang ada di Indonesia gitu. Contohnya misalkan dia itu tidak melakukan sholat berjamaah gitu, itu tidak termaktub di dalam undang-undang hukum pidana gitu. Makanya orang yang tidak sholat berjamaah itu tidak dipenjarakan di Indonesia. Kenapa? Belum ada hukum tetapnya. Tapi kalau di negara lain seperti negara Saudi, kemudian Afghanistan, sebagainya, itu di sana kena hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Udah termaktub dalam kitab undang-undang hukum pidananya itu alias KUHP. Tapi di Indonesia tidak ada misalkan hal itu, maka tidak terkena hukum pidana. Apalagi orang tidak puasa, atau mereka itu pacaran misalkan, atau nyihir orang misalkan, atau nyantet atau melet bahasa orang sini itu, maka itu tidak terkena hukuman. Maka nanti kalau ada laporan misalkan dari seseorang, saya ke polisi misalkan melaporkan dia itu telah memelet saya misalkan, maka itu tidak terkena hukum pidana. Kenapa? Karena polisi pun tidak akan bisa bertindak gitu. Karena polisi bertindak atau hakim bertindak itu sesuai dengan apa yang ada di KUHP itu. Jadi mereka itu tidak mampu bertindak di luar dari KUHP itu. Itulah yang menggerakkan hukum yudikatif kita yang ada di Indonesia ini, masalah hukum. Kemudian yang kelima adalah terdapat perbuatan itu harus ada ancaman dalam undang-undang. Jadi kalau nggak ada ancaman dalam undang-undang itu, maka hukuman itu tidak berlaku. Insyaallah semua jadi jelas. Kemudian unsur-unsur tindak pidana itu, ya, yang pertama adalah unsur tindak pidana itu menurut beberapa ahli hukum ya. Yang pertama itu adalah muljatno ya. Bahwasanya pertama itu adalah unsur-unsurnya itu ada perbuatan gitu. Ya jelas yang tadi sebagaimana yang tadi. Kemudian yang kedua itu yang dilarang. Jadi ada yang dilarang, kemudian yang ketiga ancaman pidana. Jadi yang tiga ini adalah unsur-unsur dari tindak pidana. Kemudian POS mengatakan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana itu ada tiga juga. Pertama kelakuan manusia, ya sama dengan perbuatan tadi dikemukakan oleh Muljatno. Kemudian yang kedua itu adalah diancam oleh pidana, sama. Yang ketiga adalah dalam peraturan undang-undang. Nah, ini bedanya dengan Muljatno ya. Kemudian John Kers mengatakan bahwasanya unsur-unsur pidana itu ada tiga juga: perbuatan, dua melawan hukum, tiga kesalahan, empat dapat dipertanggungjawabkan. Di sini menarik sekali dari John Kers itu mengatakan di sana ada kesalahan. Berarti kalau itu sesuatu tidak bersalah alias tidak disengaja dan sebagainya, itu maka tidak bisa kena tindak pidana. Kenapa? Unsur-unsurnya tidak ada gitu. Unsur-unsur untuk melakukan kesalahan itu tidak ada, maka tidak terkena hukuman hal itu. Kemudian menurut Schucker van Dijk ya, orang Belanda ya. Kenapa orang Belanda ya? Karena ada jiknya ya. Karena Belanda itu
terkenal dengan ada fun, kemudian jik dan sebagainya itu, maka bisa terkena hukum. Unsur-unsur pidana itu menurut beliau adalah yang pertama ada kelakuan dari manusia. Tidak hanya manusia sebenarnya, bisa barang, bisa hewan, tapi milik manusia itu yang disengajakan untuk melakukan hal itu. Contohnya, misalkan si A punya sapi, sapinya ini udah tahu sapinya ini lapar, dia lepas ke kebun orang, dimakanlah rumput tetangga gitu. Bukan rumput tetangga yang istilah rumput tetangga lebih karena pada rumput kita, enggak. Rumput tetangga dimakan, sedangkan rumput tetangga itu dijual misalkan, maka nanti kena hukum pidana dia itu. Kenapa? Meskipun hewannya yang melakukan, tapi tetap dia yang terkena hukuman itu. Kemudian kedua adalah melawan hukum pidana. Yang ketiga adalah kesalahan, dan keempat dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian aliran dalam tindak pidana itu ini mempunyai beberapa aliran ya, tidak hanya Islam mempunyai aliran, ada aliran sesat, ada aliran yang liberal, ekstremis dan sebagainya. Tapi dalam hukum pidana, tindak pidana pun ada aliran-alirannya ya. Pertama aliran klasik ya, monistis. Apa itu ya? Yaitu adalah melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana kesemuanya merupakan sifat dalam perbuatan pidana. Jadi syarat-syaratnya itu dilihat gitu. Kalau satu yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya itu, maka tidak bisa ditindak pidana. Sebagaimana dalam sholat, syarat-syarat sholat itu harus semuanya ada. Kalau nggak ada maka tidak sah sholat orang itu. Misalkan syarat-syarat sholat Islam, ya kalau dia nggak Islam, ya nggak sah sholatnya. Begitu juga dengan tindak pidana. Kemudian tidak membedakan secara tegas dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang. Kemudian yang kedua itu disebut dengan aliran dualistis ya, membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang tersebut ya. Kemudian unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang itu di sini ada dua, disebut dengan unsur tingkah laku alias perbuatan. Yang kedua adalah unsur melawan hukum, sebagaimana dijelaskan tadi oleh para ahli. Mana unsur tingkah laku alias perbuatan ini meliputi yang pertama adalah perbuatan ya, disebut dengan gathering, yaitu adalah dasar fisik atau jasmaniah dari tiap delik tanpa unsur objektif dan normatif alias hatum. Yang kedua, perbuatan tidak dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, dapat dilihat dari hak dan dapat diarahkan kepada suatu tujuan yang menjadi sasaran. Norma-norma meliputi pengertian perbuatan dan tidak berbuat. Simons. Kemudian yang kedua, unsur tingkah laku itu adalah sifat aktif gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan untuk suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua unsurnya itulah melawan hukum ya. Yang pertama disebutkan formil ya, masuk dalam rumusan delik undang-undang, dicantumkan dengan tegas dalam ketentuan undang-undang dan hapusnya SMH karena undang-undang tersebut. Dan material, unsur material itu melawan hukum dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kemudian ada disebut dengan fungsi positif ya, perbuatan tetap dianggap delik meski tidak diatur dalam undang-undang. Kemudian fungsi negatif ya, SIM1 dianggap dihapus jika ada aturan di luar undang-undang yang menghapusnya. Insyaallah sudah jelas. Kemudian subjek tindak pidana itu siapa sih yang tertuju oleh hukum pidana itu ya. Pertama itu disebut dengan rumus tindak pidana. Bisa kata-kata itu barang siapa, apabila, jikalau. Nah, di sana itu adalah subjeknya ya. Kemudian jenis pidana itu dapat kita jenis pidana pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia ya. Mana jenis-jenis pidana ini di dalam pasal 10 ya, bab 2 ya, tentang pidana, tentang aturan bab 2 tentang pidana aturan hukum ya. Di sini pidana itu terdiri dari dua pokok ya, dua unsur. Yang pertama adalah pidana pokok, di mana pidana pokok ini dibagi menjadi 5 ya. Jadi disebut dengan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Jadi yang 5 ini adalah pidana pokoknya, disebut dengan jenis pidana. Kemudian yang kedua itu pidana tambahan. Ada pertama pencabutan hak-hak tertentu, 2 perampasan barang-barang tertentu, 3 pengumuman putusan hakim. Contohnya yang kemarin yang korupsi gitu kan. Menteri Sosial yang dulu korupsi dana bansos yang tidak dihukum mati, padahal undang-undang kita itu menghukum mati ya.
sana dia itu melakukan tindak pidana, maka dia itu dikenakan penjara gitu. Tidak hanya penjara, tapi ada disebut dengan pidana tambahan ya. Di mana unsur-unsur pidana itu ada pidana tambahan juga, dicabut hak-hak politiknya ketika itu, dirampas harta-hartanya yang berhubungan tentang tindak korupsinya itu. Nah, jadi tidak hanya dia dihukum penjara. Itu maksudnya. Kemudian jenis-jenis tindak pidana itu, yang pertama itulah kejahatan dan pelanggaran jelas. Yang kedua adalah tindak pidana formil dan material. Yang ketiga tindak pidana komisionis, per omissionis commerce. Yang ketiga adalah tindak pidana dolus dan kulfa. Kemudian yang kelima forofulus, forofa, kulfa. Keenam tindak pidana politik dan non politik. 7 tindak pidana nasional dan lokal. 8 tindak pidana aduan dan bukan aduan. Kemudian yang ke-9 tindak pidana sederhana, diperberat atau diperingan. Sekarang kita bahas satu persatu masalah tindak pidana ini, jenis-jenis tindak pidana itu. Kemudian kejahatan dan pelanggaran ya. Kejahatan dan pelanggaran ini tindak pidana kualitatif dan juga tindak pidana kuantitatif ya. Contoh di mana ini dibedakan oleh para ahli ya. Yang pertama kejahatan ya, tindak pidana kualitatif itu seperti kejahatan ya. Atau bahasa Belandanya itu rechtsdelict, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan ya, kejahatan. Atau bahasa orang agamanya itu ada jolim kata orang, tapi bahasa agama zolim ya, zolim. Orang Betawi mengatakan jolim. Kemudian ada pelanggaran gitu. Jadi baru disadari sebagai tindak pidana setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian ada disebut dengan tindak pidana kuantitatif, yaitu kejahatan lebih berat daripada pelanggaran kuantitatif. Kemudian sanksi lebih berat daripada kejahatan daripada pelanggaran itu disebut dengan tindak pidana kuantitatif. Kemudian apa itu rage itu? Dikatakan rage ya. Rage delicts. Rage itu sebenarnya maksudnya hukum hukum termasuk yang ada dalam undang-undang disebut rage, atau bahasanya itu rage itulah hukum ya, itu bahasa Belanda rage. Dan lain sebagainya itu ya. Itu adalah pengertian-pengertian yang yang dapat kami sampaikan dan juga bisa dibaca nanti selebihnya itu. Kejahatan yuridis, norma-norma diatur dalam undang-undang, kejahatan religius dan lain sebagainya. Kemudian ada tindak pidana formil, tindak pidana material, di mana di sini punya perbedaan-perbedaan yang bisa dibaca oleh teman-teman gitu, karena ini sudah jelas, nggak usah dijelaskan lagi, karena sesuatu yang jelas itu jangan diperjelas lagi gitu. Takutnya sudah jelas itu menjadi tidak jelas. Kemudian ada tindak pidana berdasarkan cara mewujudkannya, bisa dibaca. Kemudian tindak pidana dolus dan kulfa bisa dibaca. Kemudian profulus, profa, sulfa itu dapat pada 80 KUHP. Tindak pidana politik dan tindak pidana non politik itu bisa dilihat juga di KUHP. Kemudian tindak pidana lokal dan nasional. Kemudian tindak pidana aduan dan bukan aduan. Kemudian tindak pidana tindak pidana sederhana, diperberat dan juga diperingan dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis dari tindak pidana itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu jelas itu dari pribadi kami, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kami Muhammad Yogi dengan nomor induk mahasiswa 1931 000 26. Itu terima kasih kepada Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.